Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini saya bisa menjumpai kembali masih dalam membicarakan tentang literasi numerasi. Dan alhamdulillah juga keadaan sehat, dan semoga saya doakan kepada sahabat semua yang telah mendukung channel Kampus Maya 21. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam perlindungannya, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat semua, bagi yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe-nya. Tekan itu yang warna merah tulisan subscribe agar Kampus Maya 21 bisa lebih semangat lagi, lebih mengembangkan lagi, menggali pengetahuan bersama untuk belajar bersama, terutama agar saya lebih giat lagi di dalam belajarnya gitu sahabat. Oke sahabat sekalian, kita awali saja untuk hari ini. Kita di dalam literasi numerasi. Untuk saat ini kita akan bagian ketiga yang akan membicarakan tentang hubungan antara literasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa saja ini, hanya sedikit saja yang mungkin saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali yang berhubungan dengan numerasi, cuman dalam kaitan dengan video kali ini saya akan menyampaikan hanya 5 poin saja yang kita akan bicarakan antara numerasi dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke sahabat, yang pertama kita berbicara dengan literasi numerasi bagian ketiga ini tentang hubungan antara literasi numerasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita penting untuk belajar terus berliterasi diri? Ini ada beberapa poin yang mungkin ini menjadi belajar kita bersama. Apakah kita sudah sampai pada literasi numerasi ini untuk menghadapi kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu ini adalah sebuah pengingat untuk diri saya, dan apabila ini bermanfaat untuk sahabat, saya bersyukur. Ini adalah suatu bagian daripada kita belajar bersama. Oke sahabat, yang pertama yaitu hubungannya dengan waktu. Apa hubungannya literasi numerasi, kita meningkatkan kemampuan berliterasi numerasi dengan waktu? Kalau kita sudah numerat atau kita sudah menjadi orang yang literat, terutama di dalam numerasi, karena numerasi itu hubungannya dengan waktu, ruang, logika. Artinya kita ini akan menghargai waktu. Kita akan mampu memanage waktu, mengatur waktu. Waktunya istirahat, waktunya bekerja, waktunya kita bersosialisasi, waktunya kita dengan keluarga. Itu akan kita bisa membagi waktu. Dan kita pun di dalam pekerjaan, kalau memang kerja itu sudah ditentukan misalkan 8 jam dalam sehari, itu karena kita sudah menjadi orang yang numerat, yang sudah mampu mengatur waktu, artinya kita sangat memperhatikan waktu itu. Bisa mengatur waktu dari 24 jam ini kita bagi dengan bagian-bagian untuk kerja, untuk bersosialisasi, untuk keluarga, dan lain-lain. Jadi sudah dijadwalkan begitu. Itu kalau kita sudah termasuk
orang yang literat di dalam numerasi. Oleh karena itu saya mengajak lagi kepada diri saya dan sahabat semua, ayo kita terus meningkatkan diri kita, potensi kita, agar kita menjadi orang yang literat di dalam numerasi. Artinya yang pertama kita mau atau mampu mengatur waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Kita hubungkan dengan aktivitas. Aktivitas di sini sangat luas. Bisa kita menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi orang pedagang, orang karyawan, atau kita sebagai ibu rumah tangga, atau hanya karyawan swasta, atau kita berwira swasta, bertani. Banyak sekali. Aktivitas kita berbeda-beda, tergantung memang kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita. Namun kalau kita sudah mampu menjadi orang yang numerat atau literat di dalam numerasi, kita ini dalam aktivitas sudah menghargai waktu, dan kita akan mengolah aktivitas kita berhati-hati, karena kita sudah memiliki keterampilan, kemampuan untuk menghitung, untuk memperkirakan, untuk mengolah. Karena semua kita mengolah, merencanakan itu dasarnya dari hitungan. Dari hitungan apa? Ya, numerasi. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi orang yang literat di dalam numerasinya, maka semua perencanaan, semua pengelolaan, evaluasi kita sudah mampu, dan itulah yang harus kita lakukan di dalam aktivitas. Jangan melepaskan numerasi, gitu sahabat. Oke, yang ketiga yaitu profesi. Kita hubungkan atau hubungan dengan profesi di dalam literasi numerasi ini. Misalkan kita menjadi seorang guru. Guru adalah pendidik, baik itu tingkat SD, SMP, SMA. Misalkan kita di guru SD. Guru SD itu adalah guru kelas yang harus memiliki kemampuan seluruh mata pelajaran kecuali pendidikan agama dan olahraga. Itu biasanya sudah ada bidangnya atau sudah ada gurunya kalau guru agama. Tapi matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, itu kita yang harus melakukan pembelajaran dengan anak-anak kita. Bagaimana kalau guru misal, karena numerasi ini ada matematikanya, bagaimana kalau kita menjadi seorang yang berprofesi sebagai seorang guru yang tidak bisa kita menjadi atau yang tidak paham dengan literasi numerasi atau dengan matematikanya, dengan perhitungannya, dengan bilangan, waktu, perkiraan, akan berhasilkah pendidikan kita? Nah, ini contoh. Misalkan ada kita menjadi seorang profesi guru, atau kita menjadi profesi adalah seorang yang profesinya pedagang, pengusaha. Ya tentu harus bisa menghitung rugi laba kita, pemasukan kita, pengeluaran kita. Kita harus melakukan stok barang, evaluasi, dan itu semuanya berhadapan dengan hitungan. Kalau kita tidak mampu memahami, mengelola, ya akan bahaya dalam usaha kita. Oleh karena itu, bagi kita yang masih mengevaluasi diri, jadi kita harus mau mengevaluasi diri, apakah kita ini sudah termasuk orang yang literasi numerasinya sudah mampu atau belum. Kalau memang belum, saya mengingatkan untuk diri saya dan sahabat, ayo kita terus belajar apa yang kita belum pahami tentang numerasi, hitungan, bilangan, pengukuran.
waktu. Ayo kita belajar bersama. Oke, kemudian yang berikutnya seni. Apakah seni itu ada hubungannya dengan literasi numerasi? Ada. Di dalam seni, contoh saja, saya ambil seni, semua seni, misalnya seni musik atau seni suara. Ya, contoh saya seni musik lah atau seni suara karena sama saja. Di dalam seni itu ada yang disebut dengan angka-angka atau simbol-simbol yang menunjukkan notasi angka. Notasi angka itu nanti ada punya nilai notasi-notasi itu, naik turunnya, naiknya turunnya itu kan ada nilainya. Antara do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kan nanti kalau kita buat salah satu urutan untuk menjadi sebuah nada, artinya kan hubungannya dengan hitung-hitungan. Bagaimana kalau kita tidak memiliki kemampuan itu? Ya cuman tidak akan berkembang kita. Dan seni pun itu semua akan berhubungan dengan perhitungan-perhitungan waktu, kan durasi itu di waktu. Kita harus bisa mengukur, mengestimasi biaya dan lain sebagainya. Semuanya akan berhubungan numerasi. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita memang setelah kita evaluasi kita belum mampu, misalnya kita senang seni tapi kita belum mampu mengelola, merencanakan untuk pengembangan seni, ya kita terus belajar lagi. Saya mengingatkan untuk saya dan sahabat semua, bagi yang punya rencana untuk mengelola seni, mengembangkan seni, ya jelas harus numerasinya kuatkan juga dengan perencanaan, pengelolaan, evaluasinya. Waktunya kita harus perhatikan. Kemudian yang terakhir dengan olahraga. Apakah olahraga itu ada hubungannya dengan numerasi? Jelas, sahabat. Olahraga itu dengan waktu, dengan kecepatan ya, seperti kita lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, kan itu ada hitungannya. Ada hitungan waktu kecepatannya. Kita menggunakan alatnya, bisa stopwatch misal. Itu kan sebuah alat untuk menggunakan perhitungan. Terus bagaimana mengetahui angka-angka seperti maraton, bagaimana dengan estafet, terus ukuran-ukuran di dalam lapangan, sepak bola, bola voli, badminton, tenis meja, terus futsal, itu kan ada hitung-hitungannya, ada angka-angkanya. Bagaimana kalau kita tidak tahu, tidak paham? Artinya ini sebagai seorang yang kita akan bergelut di dalam olahraga, ya harus pahami itu semua, hitung-hitungannya, waktunya, ukuran-ukurannya harus dipahami. Jangan sampai kita menjadi olahragawan tapi dia tidak tahu. Misalnya kita senang main bola, senang futsal, ditanya ukuran lapangan futsal berapa, kita tidak tahu. Artinya kita ini pemain tapi hanya bisa mainnya saja, tidak mengetahui secara teori yang lainnya. Oleh karena itu saya mengajak, apabila kita masuk ingin menjadi orang yang literat di dalam numerasi, perhatikan yang kemarin kita udah bertanya pada diri sendiri, yang sekarang juga kita profesinya apa, pekerjaannya apa. Tapi kita harus satu, yang pertama, orang yang literat di dalam numerasi itu menghargai waktu, memanajemen waktu, mampu memanajemen waktu. Terus kita mampu mengatur waktu sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kalau kita menjadi seorang profesi apapun kita sesuaikan dengan profesi kita, karena pasti sebagai seorang yang profesional akan hubungannya dengan angka waktu, bilangan dan bilangan, terus perhitungan itu perlu. Kemudian di dalam seni pun itu, kalau kita mau cinta seni, mau senang ke seni, jangan lupa hanya cuman bisa seninya, misalnya menyanyi tidak tahu nada naik turunnya, tidak perhitungannya, tidak tahu angka-angka notasinya, itu akan masalah juga. Tidak. Nah, makanya kita
pentingnya kita numerasi di dalam seni pun kita harus perhatikan. Kemudian dalam olahraga seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai kita akan melakukan senang dengan salah satu olahraga, tapi olahraga itu hanya tahu kita bermainnya saja, karena strategi taktik atau metode untuk menyerang melawan kan itu dengan hitung-hitungan, kalah atau untuk menyerang, untuk bertahan kan itu harus perhitungan itu dengan kita memainkan strategi itu. Dan lapangan pun secara sederhananya kita harus pahami, jangan sampai lapangan kita bermain tapi ukuran-ukurannya kita tidak tahu. Itu salah satu contoh kecil saja, sahabat. Oke, mungkin itu saja di dalam literasi numerasi bagian ketiga tentang hubungan antara numerasi dengan kegiatan kita sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat yang mau menyimak video yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon untuk dimaklumi karena saya adalah orang yang sedang belajar dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.